Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan yaitu mengenali gerakan si musuh. Mengenali gerakan si musuh. Kita akan buka di dalam Nehemia 6 ayat yang ketiga. Nehemia 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. Nah, saya akan masuk langsung ke inti pesan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Nah, Tuhan kasih ingat untuk setiap kita termasuk saya. Kita sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati terhadap segala tipu muslihat si jahat atau si musuh. Nah, Tuhan kasih ingat juga gini, bahwa setiap kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, apakah itu berupa tugas pelayanan formal dan yang Tuhan percayakan untuk sesuatu yang kita bangun, yang secara tidak langsung merupakan kehendak Tuhan. Contohnya gini, membangun keluarga, mendidik generasi penerus, pekerjaan yang dilakukan di marketplace untuk menghadirkan kerajaan sorga di masing-masing profesi yang sudah Tuhan tentukan. Seperti kan Nehemia melakukan membangun tembok. Nah, ketika kita melakukan kehendak Tuhan dimanapun Dia memanggil kita, kita bekerja untuknya. Dan oleh karena itu akan menimbulkan serangan musuh dalam berbagai bentuk. Mengenali gerakan si musuh. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini Bapak Ibu orang-orang percaya, apa yang sedang kita kerjakan? Kalau kita renungkan coba. Apa sih yang sedang kita kerjakan? Apa yang hari-hari ini sedang kita bangun? Mungkin beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya harus kerjakan apa? Dan Tuhan kasih itu pada setiap kita. Nih, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Kita mulai mengerjakannya. Dan kita mulai membangun satu rencana yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita untuk kita mewujudkannya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati pelayananku, Tuhan berkati mesbah doa yang baru saya bangun. Tuhan berkati usahaku. Mungkin ada relasi-relasi yang sedang saya bangun. Tuhan berkati. Kita bergumul sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan dengan apa yang sedang kita lakukan dan kita bangun atau kita rintis. Nah, apapun itu Bapak Ibu. Apapun itu yang sedang kita bangun. Kalau di situ ada kehendak Tuhan. Kalau di situ ada rencana Tuhan. Kalau di situ ada maksud Tuhan, Tuhan dimuliakan di situ. Nah, dengan adanya pesan ini kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa gini, ada pihak musuh yang tidak tinggal diam. Dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha, dia akan berusaha untuk menggagalkan apa yang sedang kita bangun. Nah, artinya dia ada di sekeliling kita. Kita harus paham, kita harus kenali segala strategi si musuh yang sedang dia kerjakan. Artinya kita nggak bisa tinggal diam. Kita nggak bisa nyaman-nyaman saja. Mungkin gini, kita sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan dengan pimpinan Tuhan. Kita sudah merasa nyaman. Sedang apa yang kita bangun, kita menikmati. Nggak salah kita menikmati, cuman masalahnya gini, jangan sampai kita larut dalam kenikmatan itu. Sehingga gini kita lalai dengan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita lupa, kita sudah larut dalam kenikmatan itu. Nah, bahayanya gini Bapak Ibu. Secara sepihak mungkin kita berkata, saya sudah selesai kok. Saya sudah beres dengan apa yang saya bangun. Saya sudah selesai dengan apa yang sudah saya bangun. Tuhan sudah kasih ini, saya sudah selesai. Saya sudah beres. Nah, hati-hati dengan ini Bapak Ibu. Jangan pernah kita berkata selesai
kalau Tuhan tidak berkata selesai. Seringkali kita suka berkata, udah selesai, udah beres. Tetapi kata Tuhan itu belum selesai. Jangan pernah berkata selesai kalau Tuhan tidak berkata selesai. Ternyata gini, orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, ikut dalam rencana Tuhan, dia sedang membangun. Dia sedang membangun. Nah, sampai kapan? Yang pasti gini, sampai kita dipanggil Tuhan, itu udah selesai. Artinya selama kita hidup di dunia ini, orang-orang percaya, itu selalu ada musuh yang tidak tinggal diam, yang dia berusaha untuk menggagalkan setiap apa yang sudah Tuhan kasih, menggagalkan setiap apa yang hendak kita bangun dalam hidup kita. Kita bersyukur dengan pesan ini, Tuhan terus memperlengkapi kita, amin. Tuhan terus mendandani setiap kita. Kenapa? Karena kita prajuritnya Tuhan. Ini kan keren banget. Kita prajuritnya Tuhan. Coba katakan bersama Bapak Ibu. Saya prajurit Tuhan. Saya prajurit Tuhan. Wow, ini kan luar biasa. Kita semua prajurit Tuhan. Orang-orang percaya kita semua adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Nah, minggu ini kan sudah disampaikan, kita akan melihat banyak strategi-strategi yang dilakukan musuh. Melalui apa? Melalui kisah Nehemia yang akan kita pelajarin ini. Bapak Gembala kemarin sudah sampaikan, Pak Petrus kemarin sudah sampaikan. Nah, hal yang perlu kita pahami mengenai cara kerja si musuh agar tidak mudah masuk ke dalam permainannya adalah yang pertama, hidup dalam kemurnian firman Allah. Hidup dalam kemurnian firman Allah. Itu ada dalam Nehemia 6 ayat yang ke-10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel. Nah, Semaya bin Delaya bin Mehetabeel itu siapa? Dia adalah nabi palsu pada zaman Nehemia. Nah, kalau kita lihat lagi, ternyata ada lagi di ayat 14 nih. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiah Noaja. Nah, di sini dikatakan ada Nabiah Noaja. Siapa ini? Ini nabi perempuan. Nabi perempuan ini termasuk ini dari gerombolan yang menakut-nakuti Nehemia. Faktanya gini, dia ikut meneror. Dia ikut meneror dalam usaha menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Wah, kalau kita lihat sepintas ini kan sepertinya nasihatnya, wah ini benar-benar menyelamatkan aku nih. Nasihatnya oke banget, perhatiannya oke banget, ini perhatian banget nih si Semaya nih. Tetapi kita lihat bahwa nabi palsu ini berpura-pura menjadi teman Nehemia yang memperhatikan akan keselamatan Nehemia itu sendiri. Malam ini ada orang yang membunuh engkau. Lu lebih baik ngumpet deh di bait Allah. Ngumpet aja. Kalau kita lihat ayat, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Nah, kalau pertanyaan gini, kenapa Nehemia tahu bahwa dia tidak diutus oleh Allah? Ini saya akan masuk poin yang kedua, Bapak Ibu, saya akan bahas ini. Saya akan lanjutkan. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena suap Tobia dan Sanbalat. Nah, melalui poin yang pertama ini, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Strategi musuh yang berikutnya, si musuh gini, kadang suka menyamar menjadi malaikat, tanda kutip malaikat terang, yang sebenarnya gelap. Pura-pura memberi nasihat, pura-pura memberi penghiburan, pura-pura memberi support, pura-pura gini berniat baik. Padahal gini, ada rencana si musuh di balik itu semua. Nah, kemarin Bapak Ibu baru aja kejadian kemarin. Makanya saya punya inspirasi, wah ini poinnya masuk banget ini.
Saya kemarin baru keluar dari gerbang gereja ini, saya keluar tiba-tiba ada yang nelpon. Nah biasanya kalau saya ada yang telepon nomornya nggak ada namanya, di luar dari kontak, saya kadang-kadang nggak pernah saya angkat, saya biarin. Nah kemarin itu nggak tahu kenapa saya tiba-tiba angkat. Dan ketika saya angkat, dia tanya, Bapak yang di Fruit Click ya? Saya bilang iya. Dia nanya panjang lebar bagaimana usahanya dan sebagainya. Dan dia ngomong, aduh bersyukur ya masih bisa berjalan di antara orang-orang yang di saat pandemi ini banyak orang-orang yang down. Dia banyak nasihat. Wah, saya mulai terpikat nih dengan nasihatnya, dengan membangun dengan sebuah kata-kata yang firman Tuhan banget. Gitu kan? Nah, saya nggak mau panjang lebar, saya penasaran ini siapa ini orang ini. Saya langsung berkata, maaf Ibu, siapa ya dan dari mana? Dia menyebutkan dari daerah ini. Dan dia berkata, saya dari ini. Aduh, saya langsung tepok jidat Bapak Ibu. Saya di Shalom juga ngomong, aduh tepok jidat juga. Saya lihat istri saya, aduh ini. Setelah saya tahu ini, saya nggak mau panjang lebar. Saya cepat dengan tempo waktu dan singkatnya, saya memberhentikan pembicaraan yang ada. Karena saya tahu, ini arahnya kemana, udah nggak betul ini. Nah, seringkali gini kan, orang percaya terlena, termasuk kayak kemarin agak terlena. Aduh enak sekali, ini sepertinya cocok nih untuk jadi penasehat saya. Cocok banget, tetapi setelah tahu, nggak mau banget. Karena ada perkataan-perkataan yang manis. Perkataan-perkataan yang membuat kita bersemangat lagi. Ajakan-ajakan yang membuat kita, wah mungkin ketika saya ikut perkataan ini, kehidupan saya bisa dibangun. Saya bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Yang sebenarnya notabene gini, itu menjatuhkan semua. Kalau kita gini, tidak paham akan kebenaran atau kemurnian firman Allah. Banyak kok perkataan-perkataan yang mungkin ajaran-ajaran yang mirip dengan firman Tuhan. Tetapi gini, sebenarnya itu melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita keluar dari kehendak Tuhan. Nah contohnya gini, ketika ada hamba Tuhan yang berkata atau bernubuat kepada kita, engkau akan menjadi ini, engkau akan menjadi seperti itu, engkau akan melakukan hal yang ini. Benar enggak itu? Atau kita lakukan nubuatan itu tanpa kita cek kembali, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apakah itu sesuai dengan perkataan Tuhan yang memang Tuhan sampaikan kepada dia untuk kita, atau itu perkataan manusia itu sendiri. Nah kalau bicara tentang nabi, kita belajar dikit ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang nabi, siapa nabi itu? Nabi itu kan orang yang menerima wahyu dari Tuhan. Mendengar suara dari Tuhan untuk apa? Untuk disampaikan kepada kita, umat Tuhan. Untuk dia sampaikan. Di dalamnya ada apa? Ada pertobatan untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Di situ ada teguran-teguran. Ada kata-kata yang membangun. Dan dia gini, dia tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kayak Semaya. Dia kan mencari keuntungan karena apa? Disuap kan. Nah sekarang bicara nabi palsu. Nabi palsu itu dia hanya merasa, garis bawahi. Merasa menerima wahyu Tuhan. Merasa menerima wahyu Tuhan tetapi tidak ada kepastian. Enggak ada kepastian. Hanya keluar dari ini, perasaan. Dari pikiran sendiri, bahkan bisikan dari si musuh. Ada nasihat-nasihat yang menyesatkan. Dan bertentangan dengan kebenaran. Nah kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, hati-hati. Sekarang kita belajar gini, ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa sih? Yang pertama, memiliki sifat munafik. Di sisi lain dia tampaknya baik.
Di sisi lain tampaknya dia manis, tetapi ini sebenarnya aslinya itu jahat. Yang kedua, melakukan mujizat. Oh iya, si musuh bisa melakukan mujizat. Cuman gini, datangnya tidak dari Tuhan. Dia bisa melakukan mujizat tetapi bukan dari Tuhan. Dia bisa melakukan kesembuhan tetapi bukan dari Tuhan. Yang ketiga, memiliki sifat menyesatkan. Apa yang dia katakan, apa yang diajarkan semua sesat. Semua tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, memiliki sifat jahat dan berbuat kejahatan terlihat dari apa? Perkataannya. Perkataan yang baik, perkataan yang manis, tetapi dia tidak menunjukkan ini, teladan hidup. Dia tidak menunjukkan teladan hidup yang kudus yang dikehendaki Tuhan, hanya perkataannya saja. Nah yang kelima, menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Ciri-ciri nabi palsu Bapak Ibu. Nah sekarang seringkali gini Bapak Ibu, kita keusilan. Orang-orang percaya seringkali keusilan pengen tahu, pengen ngerti. Kita mencoba untuk terjun ke dunia mereka. Benar enggak sih mereka itu aliran sesat? Benar enggak sih yang mereka ajarkan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kadang-kadang kita usil, pengen tahu. Saking pengen usilnya, kita malah terlibat. Kita malah ikut andil dalam ajaran-ajaran mereka, mungkin dalam dunia mereka. Pengen tahu ini benar atau enggak. Nah padahal kuncinya cuma satu Bapak Ibu, pelajari kemurnian firman Allah. Maka gini, ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, kita akan paham, kita akan tahu. Nah contohnya gini, dalam kuliner, saya tidak menyamakan firman Tuhan dengan makanan ya. Contohnya dalam kuliner, ketika kita membeli makanan yang terenak di Bandung, misalkan X dengan merek X. Kita makan, kita tahu tingkat kekenyalannya seperti apa. Rasanya seperti apa, kemasannya seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa. Kita tahu. Nah ketika ada orang kasih, nih ini makanan yang terkenal di Bandung, merek X. Merek X, makanan X. Kita coba. Ketika kita lihat, mungkin bungkusnya sama, ketika kita makan, kita beda, kita tahu. Dari rasanya aja berbeda, dari bentuknya aja beda, dari kekenyalannya aja beda. Kita tahu ini enggak asli, ini palsu. Karena kenapa? Bisa tahu. Karena kita sering makan yang asli. Keaslian itu udah ada dalam hidup kita. Kita tahu ketika kita dikasih yang palsu. Kalau kita nggak tahu aslinya Bapak Ibu, kadang-kala gini kan, kalau masalah makanan juga. Kalau kita nggak tahu asli daripada makanan yang terenak di Bandung, kita kan berkata, ini enak. Kenapa? Karena dia nggak tahu kan, yang aslinya seperti apa. Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak memahami kemurnian firman Tuhan, kita tidak benar-benar tahu dan kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, ini bahaya banget. Ketika kepalsuan itu datang, kita akan menikmati. Yang tadi saya ilustrasikan sebagai makanan. Kita akan menikmati. Aduh enak ya, nasihat-nasihatnya enak banget. Seakan-akan nasihat itu menyelamatkan hidup saya. Tetapi di balik itu semua, wow ada satu rencana si jahat yang akan dia lakukan. Nah kan sama seperti Semaya kan menasihatkan Nehemia. Yang seakan-akan supaya engkau selamat jangan dibunuh. Lu lari aja, lu mending ngumpet ke bait Allah. Nah yang pertama ini, kita harus hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Karena cara kerja si musuh bisa melalui nasihat-nasihat yang palsu. Ya kan? Yang seakan-akan akan menyelamatkan kehidupan orang percaya. Dengan apa? Solusinya, dengan kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membaca firman Tuhan. Kita kenali dan pahami suara Tuhan. Yang kedua, hal yang perlu kita pahami mengenai cara kerja si musuh agar tidak mudah masuk ke dalam permainannya adalah yang kedua, pahami fungsi dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nehemia 6 ayat yang ke-11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang melarikan diri?
orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup, aku tidak pergi. Kita loncat ayat. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia yang mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Nah yang poin pertama, saya tadi kan bertanya. Kenapa Nehemia tahu bahwa mereka itu bukan utusan Allah? Saya menangkap gini, Nehemia tahu fungsi dan tanggung jawabnya dia. Kalau kita perhatikan, Semaya mengajak Nehemia untuk masuk ke dalam bait suci. Ya kan? Sedangkan bait suci itu tidak boleh dimasuki oleh orang awam. Sedangkan Nehemia sendiri bukan seorang imam. Nehemia paham di atas 11 tadi kan. Dia paham ini merupakan dosa kalau saya masuk ke dalam bait Allah. Tetapi gini kan sengajanya Semaya mengajak Nehemia untuk melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran besar sehingga orang menilai kamu tidak menghargai hukum Tuhan. Supaya diolok-olok. Ayat yang ke-13. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Pahami fungsi dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah saya percaya gini, setiap kita punya tanggung jawab dong. Ya enggak? Saya pasti percaya setiap orang percaya punya tanggung jawab ketika dia sadar. Dia punya tanggung jawab, ada amanat, ada fungsi yang harus dia lakukan. Ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Contoh sebagai pemimpin gereja. Contoh sebagai pemimpin dalam keluarga. Pemimpin dalam perusahaan. Mungkin pemimpin dalam sebuah pelayanan. Pokoknya hal apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita harus pahami tentang ini, fungsi dan tanggung jawab. Nah kalau kita tidak paham dengan fungsi atau tanggung jawab Bapak Ibu, sangat mudah gini, untuk si musuh berusaha untuk membelokkan. Sehingga kita lalai dengan tugas kita, yang seharusnya kita lakukan. Karena apa? Si diiming-imingi sama si jahat, si musuh. Nah yang saya suka di ayat Nehemia 6 ayat 11 di sini. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini yang memasuki bait suci dan tinggal hidup? Nah di sini saya suka, aku tidak pergi. Ada sebuah ketegasan di sini, tanda seru. Aku tidak pergi. Ada sebuah ketegasan yang harus kita ambil ketika gini, kita tahu ini melenceng nih. Ini enggak sesuai dengan apa yang harus saya lakukan. Ini enggak benar nih. Ini bukan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Ketika saya melakukan ini, saya melanggar. Melanggar dalam arti dosa ya. Bukan tanggung jawab, setiap kita bisa melakukan tanggung jawab dalam berbagai hal. Tetapi gini, tanggung jawab yang si musuh berusaha untuk melencengkan kita sehingga kita berbuat dosa. Nah ini yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu. Kita harus tahu prioritas kita. Mana yang lebih utama. Mana yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah pagi hari ini ada 2 poin yang saya sampaikan untuk kita semua. Hal apa yang harus kita pahami mengenai cara kerja si musuh agar tidak mudah masuk ke dalam permainannya adalah yang pertama, hidup dalam kemurnian firman Allah. Lalu yang kedua, pahami fungsi dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Artinya jangan kita lalai. Apa yang sudah Tuhan percayakan. Apa tanggung jawab, apa yang sudah Tuhan percayakan, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita gini, ketika ada orang-orang yang mengajak, ayo yuk kita pergi ke sana yuk. Padahal kita tahu prioritas kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita lari, kita lari aja deh, jogging aja, kita naik sepeda aja. Ada yang dibelokkan. Nah pahami fungsi dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar, saya juga belajar untuk kita lebih berhati-hati lagi.
untuk kita menangkap pesan Tuhan minggu ini, mengenali gerakan si musuh. Kita perlu terus pimpinan Tuhan, urapan daripada Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.